filosofis uang itu adalah hadir dia untuk alat tukar. Jadi kalau begitu, uang itu adalah alat tukar, bukan disimpan. Maka itu, saya melihat keputusan ini, dia diberi oleh Allah ilham, supaya ekonomi negara ini berkembang dengan baik, maka pertukaran uang ini harus cepat. Tidak boleh mengendap di bank. Tidak boleh mengendap sama orang-orang tertentu, tidak boleh. Menumpuk pada orang-orang tertentu, menumpuk di bank, tidak boleh. Harus beredar. Itu secara ontologis, dasarnya itu. Tidak bisa itu uang disimpan, Pak. Apalagi bertahun-tahun. Melanggar itu. Maka saya dukung itu. Seandainya tanah-tanah yang bermasalah ini, yang tidak diolah ini diberi kepada orang miskin, bukan memiliki, tetapi hak pakai. Hak pakai orang miskin, dan pemerintah jangan lagi memberi bantuan langsung kepada orang miskin, tetapi diberi modal untuk mengelola tadi. Untuk mengelola itu. Jadi sekarang menurut saya pemerintah hentikan untuk memberi bantuan langsung. Itu tidak terlalu bermanfaat. Kenapa? Masyarakat selalu begini terus, ya, dan tidak akan habis. Dari saya melihat bahwa orang yang punya ide ini bukan sembarang. Apakah Presiden Prabowo atau orang lain, saya tidak tahu. Janganlah Bapak Ibu mengatakan Pak Adamin terlalu berlebihan, mungkin mau jabatan. Saya tidak, Pak. Saya seorang dosen. Seorang dosen sekarang jadi dekan. Memang fungsi kita dosen adalah memberi pencerahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain abad. Yang saya hormati Ketua IPIM. Ini saya punya saudara dari Bima, memang punya hubungan keluarga. Kami ini orang Bima dan sekaligus juga keturunan Bugis. Ya, Bugis Selayar katanya. Bapak Dr. Sirajuddin Abdullah. Beliau hampir mirip muka dengan saya. Ada kumisnya juga. Cuma tidak ada jenggotnya. Yang saya hormati Ketua DMI. Ini juga saya punya sering bertemu dengan beliau di acara-acara. Beliau ini polisi, kompol. Dr. Sirajuddin juga. Kombes ya, mau maaf kemana? Salah soalnya ya udah berapa bunga, 2 atau 3 bunga. Saya yang hafal itu bunga dan bintang gitu. Beliau hampir jenderal ini, luar biasa. Insya Allah kita doakan. Banyak polisi-polisi saya tahu karena polisi ini saya ini termasuk penceramah di Kapolda. Kadang-kadang 1 kali sebulan, 2 kali 1 bulan. Jadi polisi-polisi itu hebat. Yang saya hormati ketua dan pengurus masjid, maaf, tentu saya hormati semua ini. Karena waktu kita, Bapak Ibu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, seluruhnya saya muliakan semua, saya cintai. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat kasih sayang kepada kita semua. Pada malam ini kita sholat maghrib berjamaah tadi, insya Allah kita sholat isya lagi berjamaah. Syafari maghrib ini dan isya itu ini luar biasa programnya, dan karena ini adalah kegiatan yang luar biasa, seluruh niat kita ibadah ini, setiap kegiatan kita ibadah, kita niatkan ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita. Selawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai teladan kita bersama. Nanti begitu azan dikumandangkan, saya berhenti. Begitu ya? Ditambah ya? Oh ditambah, oh gitu. Makanya tegur saya ini penceramah, jadi saya hobi saya ceramah, Pak. Jadi hobi saya ceramah, kemudian menyanyi. Hobi saya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, saya diberi topik ini.
peran dan kontribusi imam masjid dalam membentuk Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, saya tadi punya topik di rumah, ya, rahasia suksesnya Nabi di Madinah. Cuma kan ada topik ini, kita bahas itu. Saya sebelum lanjut, saya promosi dulu, saya punya anak ini. Anak saya di KPI ini yang pegang alat-alat berat ini. Di fakultas saya itu, kami jangan dianggap seperti universitas yang hanya tahu baca doa dan tahu baca kitab dan tahu itu. Tapi sekarang kami bergerak menguasai alat-alat kayak begini di IT. Ini anak-anak ini sudah semester 2 dan 4 ini, dia kuasai ini barang. Nanti kita keluar di YouTube nanti. Klik di YouTube channel Dato Keramat TV. Nah, situ banyak kita temukan, termasuk saya ceramah itu berulang kali di situ. Di sana ada 3 fakultas, 3 jurusan. Jurusan komunikasi dan penyiar Islam. Ya, inilah mereka itu. Ya, anak-anak soleh dan pintar bermain dengan alat-alat IT kayak begini. Kemudian juga di fakultas saya itu, kami itu ada jurusan bimbingan konseling Islam. Bagaimana orang-orang yang bermasalah mentalnya, keluarganya, individu, kelompok itu dibimbing. Kemudian juga di sana ada juga jurusan pengembangan masyarakat Islam. Bagaimana melahirkan konsep-konsep dalam kemasyarakatan dalam mengatasi kehidupan sosial. Jadi kami di UIN itu adalah punya 2 alat agama dan alat umum. Itulah bergerak kami, bukan hanya sekedar baca doa dan ceramah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kadang-kadang begini Pak, umat Islam itu mendekotomikan antara negara dengan masjid, kadang-kadang begitu. Padahal antara masjid dengan negara itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Konsep Islam itu, kalau dia jadi kepala negara, harus menjadi imam. Sama dengan khatib. Khatib itu, kalau dia jadi khatib, itu juga dia sekaligus jadi imam. Yang menjadi khatib, yang jadi imam itu harus kepala negara. Harus presiden, gubernur, wali kota, seluruhnya. Dan kadang-kadang kita itu mendikotomikan itu. Maka itu penting jadi imam, penting jadi presiden. Presiden itu sama pentingnya dengan imam. Imam itu sama pentingnya presiden. Itu konsep Islam. Maka itu Rasulullah SAW 3 jabatannya, dan dia bawa itu. Dia jabatan sebagai seorang nabi, jabatan sebagai seorang rasul, dan jabatan sebagai seorang presiden. Kalau dia jadi imam, sekaligus jadi presiden di negaranya. Maka itu konsep Islam seperti itu. Nanti ada buku saya, yang lagi saya konsep ini, konsep politik Islam dalam sholat berjamaah. Seperti sholat berjamaah itulah kehidupan dalam negara. Politik itu. Yang anggap politik itu kotor. Maka umat Islam ini tidak bisa maju, Pak. Karena mendikotomikan antara politik dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah sama dengan politik. Apa itu politik? Cara mengatur orang. Ada yang mengatur, ada yang diatur, ada aturan. Itu politik namanya. Di sini ada imam yang mengatur. Ada yang diatur, makmum. Aturannya apa? Al-Quran. Yang dibaca nanti tidak ada selain Al-Quran. Maka itu seorang imam tidak boleh sembarang masuk. Nah, ini umat Islam jadi urusan. Sembarang jadi imam masuk. Ya. Tidak boleh sembarang. Sebagai seorang presiden tidak boleh sembarang orang. Seorang menteri tidak boleh sembarang orang. Gubernur tidak boleh sembarang orang. Bupati, wali kota tidak boleh sembarang orang. Ketua RT pun tidak boleh sembarang orang. Itu ada aturan mainnya. Dia harus lebih unggul daripada yang lain.
Yang imam ini Pak, tadi coba lihat. Saya kadang-kadang larut, bukan kadang-kadang, memang larut begitu. Kadang-kadang juga kita kan, suara imam ini mempengaruhi kita kan? Bacaan imam mempengaruhi kita kan? Nah, kebijakan presiden mempengaruhi masyarakat. Nanti kita, yang viral sekarang ada kebijakan pemerintah kan? Tentang blokir rekening 3 bulan. Kemudian itu tanah-tanah yang tidak dipakai mau diambil alih negara kan begitu. Itu kebijakan namanya. Sama ada seorang imam. Jangan main-main jadi imam, Pak. Imam itu mempengaruhi jemaah. Suara imam itu mempengaruhi jemaah. Fase bacanya imam itu mempengaruhi jemaah. Seluruh tingkah laku imam ini mempengaruhi jemaah. Tadi di Pak Dokter dengan imam. Saya maunya agak panjang-panjang, tapi dia tahu sebagai seorang imam. Nah gitu. Kalau maunya saya pribadi, biar 1 juz dia baca, saya tidak bosan. Tapi dia tahu sebagai imam yang profesional. Imam itu harus profesional. Kalau jadi imam tidak boleh lama-lama. Itu. Karena dia tahu jamaah ini bervariasi kan begitu. Kalau maunya saya kayak imam seperti tadi, biar lama-lama. Tapi kan ada yang sakit. Ada juga anak-anak. Ada orang hamil macam-macam kan begitu. Itu seorang imam itu harus cerdas, wawasannya luas. Yang Pak Dokter tadi bukan saya puji dia. Tapi kita semua sepakat ya. Suara itu Allah menggoda kita kan. Panjang, semakin naik semakin bagus. Termasuk anak data tadi itu. Saya punya mahasiswa tadi. Ustadz Ridho tadi. Itu beli. Saya punya anak dain. Jadi banyak saya punya anak-anak juga yang hebat-hebat. Nah, Ustadz Ridho, coba dengar tadi. Begitu suaranya Allah, jadi itu membuka hati kita, membuka cakra berpikir kita. Enak betul didengar, senang betul didengar. Ya, mau panjang kita dengar. Nah, itu dengan itu suara kayak beginilah yang tenang kita dengar, yang sejuk, yang damai kita dengar. Itu membuat menjadi imam yang rahmatan lil alamin. Jangan bikin imam ngericuh. Itu sudah suaranya parah, bacanya parah, tumaninanya parah, semua parah. Repot jamaah gitu kan. Karena dia tidak tahu. Jadi imam itu tidak boleh sembarang orang. Dia harus fasih bacanya, juga harus bagus suaranya, juga ahlan juga bagus. Tumaninanya bagus. Ada juga di kampung kami, tidak di sini. Kampung sudah tua-tua kok. Nggak mau suruh anak muda. Ada anak muda yang hebat dulu, dia tidak mau, dia yang maju. Sudah setengah mati kita. Kapan berhenti di barang ini? Tersiksa kita. Itu imam itu bukan rahmatan lil alamin, tetapi bencana. Bencana itu imam kayak begitu. Suara parah, sudah tua, lantai tidak jelas, kan? Batu-batu lagi. Muhammad, semakin parahlah keadaan. Jadi imam itu tidak boleh sembarang orang. Jadi presiden tidak boleh sembarang orang, gubernur tidak boleh orang. Jadi dia harus punya kemampuan lebih. Maka itu di kampung kami, mohon maaf, ini Pak Dokter tahu ini, orang jadi imam itu, apalagi yang di kota-kota, memang disewa khusus Pak. Sewa khusus. Itu malah jutaan digaji dia. Jangan takut menggaji imam Pak, yang bagus suara. Ini kan masjid kan ada beberapa yang harus di-manage Pak. Pertama, kebersihan. Jangan juga itu toilet itu seperti baunya minta ampun. Jangan begitu. Coba, bagaimana WC itu supaya indah, bagus, dan airnya juga bagus, banyak. Yang kedua, yang diatur juga adalah suara azan. Jangan sembarang azan. Suaranya juga harus bagus. Azan itu adalah dakwah. Suaranya bagus. Mohon maaf, bukan promosi diri, Pak. Saya ini tukang azan di kampung saya, sampai juga sekarang. 3 masjid saya pegang sekarang. 5 masjid di Palu saya pegang, tapi 2 saya lepas. Ada masjid baru, Nur Asia nama dekat saya ketua taman masjid. Kemudian di Masjid Cempeda, di Masjid SMA 4. Ya, saya suka sama masjid. Suara azan. Azan itu adalah dakwah. Jadi yang maju azan sebentar, Pak. Jangan sembarang orang yang suaranya pas-pasan, fasih bacanya dan suaranya harus bagus supaya menarik.
Banyak sekarang itu orang masuk Islam karena suara azan, Pak. Yang sudah tua itu sudah batu-batu, suara azannya tidak jelas. Yang penting azan, bukan begitu. Tidak boleh, ya sekedarnya tidak boleh. Dikelola di masjid dengan baik. Ini saya luar biasa masjid kita ini, megah ini. Megah, alhamdulillah luar biasa. Nyaman kita. Kalau kita ini mau sholat terus, ini sana bagus, sejuk kan, indah. Itu dikelola dengan baik. Dan imam dikelola dengan baik. Kemudian khatib dan penceramah, Pak. Jangan sembarang kasih naik hati dan penceramah di atas ini. Harus dia punya kemampuan wawasan yang bagus. Jangan masuk naik di atas hanya baca buku. Ya, sewa yang bagus. Sekarang ini saya pengurus masjid, Pak. Minimal sekarang 250, Pak. Saya tidak tahu di sini. Di masjid kampus saya 500, Pak. Mohon maaf. Aduh, mungkin bilang begini, kenapa itu di sekarang mengelola masjid harus profesional. Khatibnya, penceramanya, imamnya, tukang azannya, dan seluruhnya itu. Dari mana uang itu? Masyarakat. Celengan. Memang tidak bisa kalau memang masjid hidup dengan masyarakat. Gitu kan? Kenapa penting yang begitu-begitu, Pak? Karena imam, penceramah juga ini, Pak. Dia datang pakai motor, pakai mobil. Dia butuh bensin. Dia juga mau baca buku, beli buku. Dia juga mau minum susu dan lain sebagainya. Itu harus diberi gizi itu para penceramah dan khatib. Jangan dipikir ikhlas. Ikhlas itu semakin banyak dikasih, semakin ikhlas itu sekarang. Oke, itu ya. Jadi itu cara mengelola masjid, ya, supaya ini kan. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi imam itu sangat menentukan bagaimana jalannya sholat berjamaah. Jalan negara itu tergantung bagaimana seorang presiden, bagaimana seorang gubernur, bagaimana seorang wali kota, bagaimana seorang bupati, bagaimana seorang camat, bagaimana seorang kepala desa, bagaimana seorang RT ketua RT kedua. Itu penentu. Jadi kita tidak boleh dikotomikan itu antara negara dengan masjid. Nah, jadi imam yang profesional, jadi presiden yang profesional, jadi gubernur yang profesional, jadi menteri yang profesional, seluruhnya profesional. Tidak boleh asal-asal dikelola. Jadi dia ini menentukan jalannya jamaah. Maka itu, Pak, orang-orang dekat imam tidak boleh sembarang. Tidak boleh sembarang masuk di sini. Jangan sembarang orang masuk sini. Sebab itu di belakang presiden tidak boleh sembarang. Itu adalah para menteri yang terpilih dengan baik. Sebab keberhalangan presiden kemana-mana, dia yang menggantikan. Atau wakilnya. Maka itu, imam ini kalau misalnya dia kentuk, keluar, maka maju di sini. Tidak boleh sembarang dia. Jangan maju di sini kalau memang tidak ada hafalan. Termasuk qul huwallah. Kalau qul huwallah tidak dihafal juga repot itu. Ya kan? Gitu. Yang tidak boleh sembarang nih, sahabat ini. Ini para menteri ini. Presiden sana itu. Atau misalnya gubernur sana. Dia ada di sini. Nah, untuk apa? Untuk jalannya sholat berjamaah dengan baik. Maka itu makmum juga tidak boleh sembarang. Tidak boleh negur-negur imam sini. Kalau dia salah, ya beri kesempatan, jangan bikin kacau. Misalnya kalau dia tidak baca ayat, jangan subhanallah, jangan bilang. Sebab ya membaca ayat surat-surat itu bukan wajib, tetapi itu sunnah. Jangan subhanallah, jangan. Atau misalnya kunut misalnya. Subhanallah, jangan. Mana yang wajib, mana yang sunat, harus ditahu juga oleh makmumnya. Makmum ini jangan boleh juga protes presiden dan menteri dan lain sebagainya, jangan dulu. Kadang-kadang kita terlalu banyak protes. Kita juga harus berpikir, kira-kira gimana jalan pikirannya. Beri kesempatan. Maka itu, Pak, dalam teori kenegaraan Islam, tidak boleh membubarkan seorang pemimpin di tengah jalan. Sama dengan ini, tidak boleh mengkudeta imam. Tidak boleh. Jadi bagaimana salahnya imam? Tuh imam juga harus tahu diri gitu. Kalau ada subhanallah, misalnya ada salah, kira-kira apa kesalahan saya? Nah, salah lagi, subhanallah. Jadi kita di belakang hanya mengucapkan subhanallah, jangan protes dengan yang lain. Jadi ada aturannya. Jadi protes juga ada aturannya. Menyadarkan Pak Imam. Sama dengan presiden misalnya kalau salah, kita protes yang wajar. Ya, yang manusiawi. Jangan dengan kata-kata kasar misalnya. Dengan ucapan-ucapan yang kasar misalnya.
Ia menarik begini. Mohon maaf. Bisa mungkin ditambah sedikit ini. Ia menarik begini, Pak. Dalam persoalan kebijakan sekarang, pemerintah. Satu, kemarin saya waktu khotbah, dibisik sama ketua masjid. Ustadz, bisa nggak ditambah di atas mimbar itu tentang kebijakan pemerintah? Masalah pemblokiran rekening 3 bulan. Dengan Ustadz, dengan itu tanah-tanah yang tidak dipakai itu diambil oleh negara, bisa nggak itu? Saya berpikir, kalau saya singgung di atas mimbar ini, terlalu lama, jangan sampai salah. Kenapa? Karena di atas mimbar ini, Pak, tidak boleh sembarang, Pak. Itu kalau khotbah itu pengganti sholat 2 rakaat. Itu dulu, tidak boleh sembarang di atas mimbar ini. Maka diingatkan, amsitu wasma'u wa'tiu rahimakumullah. Diam dengar supaya mendapat rahmat Allah. Maka jamaah itu harus diam. Nah, ini dia berkuasa di atas ini. Ini presiden di atas ini. Sementara berpidato, dihargai. Nah, saya tidak berani. Kenapa? Ini pengganti sholat 2 rakaat. Cuma saya singgung sedikit. Maka kali ini saya mau singgung agak banyak. Boleh? Boleh. Boleh, oke. Begini, Pak. Bapak, kita semua jangan terlalu berkecut hati kalau ada pendapat orang berbeda dengan kita. Kita harus dewasa dalam hidup. Karena orang ada pikirannya, ada perasaannya. Dia wajib mengungkapkan itu. Apalagi seorang pemimpin kan begitu. Kita kadang-kadang menghukum orang berpikir, mengucapkan pikirannya. Ya, gini. Saya melihat dan saya mendengar dua ini, kebijakan ini saya melihat itu bukan sembarang saya lihat. Boleh berbeda pendapat kita. Itu ilham dari Allah saya lihat. Saya dengar. Kenapa? Saya mohon maaf, disiplin ilmu saya adalah sosiologi. 10 tahun saya belajar tentang sosiologi. Kita belajar tentang filsafat sosial. Saya menganalisis secara filsafat sosial dua ini, kebijakan ini. Kewenangan. Yang pertama, secara filsafat, Pak. Jadi bicara filsafat itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mungkin masyarakat biasa belum mampu menangkap. Tapi saya mau bilang begini. Kalau bangun rumah ada dasarnya. Itu ontologi namanya. Ada dasar di bawah itu ontologi namanya. Supaya menguatkan itu rumah. Setelah itu disusu-susu, itu namanya epistemologi. Bagaimana cara naik-naik atas. Setelah selesai semua, namanya aksiologi. Aksiologi itu fungsinya untuk ditempat. Kayak begitulah. Itu bicara filsafat. Secara filsafat sosial, Pak, saya melihat keputusan ini adalah ilham dari Allah. Apa boleh berbeda pendapat dengan saya? Kenapa? Uang itu fungsinya alat tukar, bukan untuk disimpan. Secara ontologis, dasarnya uang itu adalah alat tukar. Salahlah kita kalau simpan, apalagi lama, itu salah. Jadi uang itu bukan untuk disimpan setelah ada uang ditumpuk banyak, bertahun-tahun tidak boleh. Sebab itu melanggar daripada nilai filsafat. Filosofis uang itu adalah hadir dia untuk alat tukar. Jadi kalau begitu, uang itu adalah alat tukar, bukan disimpan. Maka itu, saya melihat keputusan ini, dia diberi oleh Allah ilham, supaya ekonomi negara ini berkembang dengan baik, maka pertukaran uang ini harus cepat. Tidak boleh mengendap di bank. Tidak boleh mengendap sama orang-orang tertentu, tidak boleh. Menumpuk pada orang-orang tertentu, menumpuk di bank, tidak boleh. Harus beredar. Itu secara ontologis, dasarnya itu. Nah, kalau mau lihat kehebatan Allah, lihat perputaran uang ini. Pertukaran uang ini, luar biasa. Saya lihat dimasuk di ATM, box ATM itu sampah untuk orang itu truknya itu sampai itu kalau tidak bersihkan 2-3 hari banyak sekali. Saya berpikir sudah berapa ratus juta, berapa miliar uang ini. Bagaimana Allah bisa mengatur rezeki orang? Lihat, bahkan pikiran saya, Pak, saya kadang-kadang bingung. Uang yang keluar masuk, itu kan uangnya begitu, harus terjadi pertukaran cepat. Saya ini mohon maaf, anak saya 8, Pak. Seluruh sekolah. Saya paling lambat setiap 2 hari 1 kali saya harus kirim uang mereka di Jakarta,
Yogyakarta, di Gorontalo, ada 9 yang kuliah, Pak. Ya, naik lagi sekarang 2 orang. Berarti 11 orang kuliah. Bagaimana saya kirim uang mereka? Dari mana semua ini uang? Saya tidak tahu. Kehebatan itu, kita kalau melihat kehebatan Allah, lihat bagaimana Allah memberi rezeki dengan pertukaran cepat ini. Tidak bisa itu uang disimpan, Pak. Apalagi bertahun-tahun. Melanggar. Melanggar itu. Maka saya dukung itu. Makanya, mohon maaf kepada ustaz saya, ustaz kita, Ustaz Dastar Latif. Ini viral dia. Udah kali saya nonton videonya itu. Dia kesal dengan itu. Tetapi coba didekat secara akademik. Saya orang akademik, Pak. Secara ontologis salah itu kalau uang disimpan lama. Karena memang fungsi uang itu alat tukar. Alat tukar. Jadi harus dipertukarkan cepat. Nggak boleh disimpan itu. Mau lihat kehebatan juga, Pak, di pasar, Pak. Coba lihat bagaimana orang tukar menukar itu. Allah bagi rezeki itu ribuan orang itu dapat semua gitu. Dengan pertukaran uang. Kalau tidak ada uang, Pak, repot itu. Itu satu. Dari saya melihat bahwa orang yang punya ide ini bukan sembarang. Apakah Presiden Prabowo atau orang lain? Saya tidak tahu. Janganlah Bapak Ibu mengatakan Pak Adamin terlalu berlebihan mungkin mau jabatan. Saya tidak, Pak. Saya seorang dosen. Seorang dosen sekarang jadi dekan. Memang fungsi kita dosen adalah memberi pencerahan. Jadi fungsi uang itu alat tukar, bukan disimpan. Nah, kalau sekarang misalnya kan aturan pemerintah sekiranya ditetapkan 3 bulan, ya 2 bulan 29 hari tarik ulang, belanjakan. Setelah itu kembalikan lagi, apa sih masalahnya? Dan memang ini mau misalnya Allah beritahu kepada kita semua lewat pikiran orang ini supaya uangnya jangan diendapkan di bank, jangan diendapkan di orang-orang tertentu sampai ekonomi ini tidak berjalan dengan baik. Jadi harus cepat berjalan ini ekonomi. Itu satu. Yang kedua, yang terakhir. Tanah-tanah itu yang tidak dipakai itu luar biasa pikiran orang ini. Tanah itu fungsi secara ontologis, Pak, adalah untuk diolah, bukan disimpan. Jadi tanah-tanah itu harus diolah. Tugas kita datang di dunia adalah mengolah dunia ini, ya, bagaimana bisa memberi kesejahteraan. Nah, tanah-tanah itu sampai ada tanah di Palu ini saya lihat sejak tahun 95 sampai sekarang tidak diolah. Ini udah benar itu. Tidak boleh tanah diendapkan gitu, harus diolah. Nah, seandainya tanah-tanah yang bermasalah ini, yang tidak diolah ini diberi kepada orang miskin, bukan memiliki, tetapi hak pakai. Hak pakai orang miskin, dan pemerintah jangan lagi memberi bantuan langsung kepada orang miskin, tetapi diberi modal untuk mengelola tadi. Untuk mengelola itu. Jadi sekarang menurut saya pemerintah hentikan untuk memberi bantuan langsung. Itu tidak terlalu bermanfaat. Kenapa? Masyarakat selalu begini terus. Ya, dan tidak akan habis, dan itu menjadi masalah kan itu adalah utang luar negeri banyak. Tapi kalau suruh kerja dengan modal tadi, kasih kerja dia, 3 kita manfaat. Yang pertama, mereka keluar keringat, sehat masyarakatnya. Yang kedua, dapat hasilnya, ya. Setelah dapat hasil, ya, sejahtera masyarakat. Kalau orang miskin dengan penghasilannya banyak, dia bisa sekolahkan anaknya, kayak gitu. Jadi semua berdaya, dan pemerintah akan menaikkan produksi masyarakat itu, dan bisa diambil pajak. Jadi semua untungnya, untung masyarakatnya, untung pemerintahnya, masyarakatnya sehat, ya, kemudian dapat untung. Saya lihat keputusan ini bukan berdasarkan pikiran perasaan sendiri, tetapi ilham dari Allah. Sekiranya tanah-tanah ini yang tidak termanfaatkan dikerahkan orang miskin bekerja, dahsyat itu. Dan menurut saya begini, Pak, satu saat mungkin kalau Prabowo memanggil saya, ya, untuk memberi konsep, bukan minta jabatan, Pak, saya sudah jadi dosen, untuk beri konsep. Ada konsep saya, rumus memberantas kemiskinan sakarat. Ini Pak Dokter tahu kalau orang Bima, saya ini orang paling miskin di kampung saya, Pak. Orang miskin sakarat itu tidak makan berhari-hari, pingsan tidak mati. Ada 4 miskin itu. Ada miskin, ada fakir miskin, ada miskin ekstrim, ada miskin sakarat.
Ada sama saya itu. Dan konsep miskin sakarat tidak ada sama orang, ada sama saya. Dan saya mau beri solusi kepada pemerintah, cara memberantas kemiskinan sakarat tidak dengan melalui bantuan langsung, tetapi suruh gerak mereka kerja. Umur 30 tahun ke bawah kasih sekolah, 30 tahun ke atas kerja, yang 30 tahun ke bawah suruh sekolah. Sekolah ini solusi terbaik bagi bangsa, bagi orang miskin. Nah, kalau orang miskin misalnya suruh gerak kerja, hasilnya untuk makan dan untuk sekolah anaknya hebat ke depan. Nah, saya lihat pikiran orang ini tidak sembarang orang yang mengeluarkan pikiran dua ini. Kalau bukan misalnya kalau bukan orang diberi petunjuk oleh Allah. Dari itu Bapak Ibu, menurut saya coba tangkap dengan baik pikiran ini. Kita bantu pemerintah untuk bisa memberi solusi. Selalu ada apa? Mungkin ada yang mau terbaik, tapi kan memang kita berbeda pikiran. Wajar. Jadi pikiran itu tidak boleh ditolak. Kita diskusikan. Menurut saya begini. Imam dengan kehidupan sehari-hari tidak bisa dipisah itu. Jadi imam yang baik juga menjadi seorang pemimpin di sana. Dia akan diberi ilham imamin. Para imam ini yang baik, insya Allah beri ilham. Dan seorang pemimpin yang baik di lapangan juga akan diberi ilham oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat nanti para imam yang terbaik ke depan dan para pemimpin yang terbaik. Saya kira ini sekarang ini lagi berusaha pemerintah untuk memberi terbaik kepada kita semua. Mari kita bantulah sepanjang kita ini. Boleh memberi kritikan tetapi beri jalan solusi keluarnya. Menurut saya solusinya seperti itu. Mungkin demikian, sudah sekitar 30 menit saya bicara. Dan nanti ada penguatan lagi. Terima kasih banyak. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Ya, tolong yang benar ketik. Yang salah dari saya. Jangan persoalan di laut dibawa ke darat, istilahnya. Jangan persoalan ceramah ini kan beda pendapat, kita saling cerita kejelekan, awalnya selesaikan di luar. Jangan. Kita sebagai umat Islam, saluran Nabi, berbeda pikiran hal biasa. Perbedaan pendapat adalah rahmat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.